Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah lanjutan dari episode spesial part ke-9. Di episode spesial part ke-9 sebelumnya itu, Boruto terluka parah akibat pertarungan sebelumnya untuk menyadarkan Sarada. Karena kondisinya tidak memungkinkan untuk bertarung melawan Kaseki, Sarada memutuskan untuk maju sendirian menghadapi Kaseki Otsutsuki. Di satu sisi, Kawaki dan yang lainnya akhirnya menemukan koordinat keberadaan Boruto. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan Kawaki yang baru saja tiba di atas runtuhan bangunan tua dengan ditemani Enojin dan Ryugai. Tak lama setelah itu, mereka melihat proyeksi holografik dari alat peninggalan kuno milik Ryugai. Terlihat, alat itu memancarkan titik cahaya yang terus berdenyut. Ryugai berkata, "Ini dia, sinyalnya telah stabil. Koordinat Boruto sudah bisa dilacak." Melihat hal itu, Kawaki pun berkata, "Tunggu aku saudaraku, aku akan membantumu." Adegan pun beralih ke Sarada yang baru saja menarik Boruto ke tempat yang aman. Melihat Sarada ingin pergi menghadapi Kaseki, Boruto pun semakin khawatir dan berkata, "Sarada, kau tidak akan bisa. Aku tidak akan membiarkanmu bertaruh sendirian." Mendengar perkataan Boruto, Sarada dengan nada tegas membalas, "Aku sudah bertekad Boruto. Aku tidak akan mundur. Kekuatanku ini memang diciptakan untuk melindungimu." Mendengar jawaban Sarada, Boruto pun terkejut dan terdiam sejenak. Karena luka Boruto semakin parah, Boruto pun tidak bisa bergerak bahkan untuk berbicara sedikit pun. Adegan pun beralih ke Sarada kembali. Dengan langkah yang penuh percaya diri untuk melawan Kaseki dari kerajaan Azarin, Sarada tampak mempunyai rencana untuk mengalahkannya. Melihat Sarada yang menghampirinya, Kaseki pun tersenyum licik dan berkata, "Uchiha Sarada, padahal kau bisa menjadi ratu dari kerajaan Azarin, tapi kau malah menolaknya. Sayang sekali wanita sekuat dirimu harus mati sia-sia. Jika kau bergabung, kita bisa menciptakan gerbang dimensi keabadian. Bagaimana? Apa kau tertarik untuk menjadi pendampingku?" Dengan tatapan tajam, Sarada membalas, "Aku tidak ingin menjadi pendampingmu dan tidak akan pernah, karena aku sudah memiliki pria yang selalu ada untuk melindungiku." Mendengar jawaban Sarada, Kaseki pun mulai tertawa dan mendekati Sarada. Setelah cukup dekat, Kaseki berkata, "Kau itu hanya anak kecil yang belum tahu apa-apa. Tak ada yang bisa melawan takdir. Kau akan mengerti nanti. Kalau kau mau hidup, kau akan bergabung denganku." Tak lama setelah itu, Sarada langsung menciptakan lubang hitam yang besar di depan Kaseki. Melihat hal tersebut, Kaseki langsung menghindar ke belakang dengan sangat jauh. Sarada berkata, "Aku tidak peduli dengan takdirmu. Aku akan melawan." Terlihat, lubang hitam itu terus mulai menyedot udara, serpihan tanah, dan bahkan Kaseki. Di sisi lain, Kaseki berusaha untuk menghindari tarikan gravitasi itu. Namun seiring waktu, hisapan gravitasi itu terus bertambah. Karena tidak ingin terhisap dan masuk ke lubang itu, Kaseki pun terbang untuk melawan gravitasi itu. Melihat hal tersebut, Sarada pun terbang dengan kemampuan gravitasi Ohirume. Karena Sarada sudah ada di hadapannya, Kaseki pun melakukan laser peledak dan juga api yang sangat besar ke arah Sarada. Namun, semua serang itu malah terhisap ke lubang hitam yang ada di belakang Kaseki. Melihat hal tersebut, Kaseki berkata, "Mata itu, kau benar-benar bisa mengendalikan kekuatan ini." Dengan cepat, Sarada pun terbang ke arah Kaseki dan melancarkan serangan taijutsu. Terlihat, Kaseki pun berusaha menahan serangan Sarada dengan teknik senjutsu. Namun begitu dia meluncurkan serangan berbasis energi atau benda padat, lubang hitam itu langsung menghisap dan menghancurkan serangan tersebut. Tak hanya itu, bola hitam dari Ohirume menghisap apapun yang ditarget ke Sarada, sehingga Kaseki semakin kesulitan untuk bergerak bebas. Dengan raut wajah geram, Kaseki berkata, "Ini tidak bisa dibiarkan." Namun, dengan hisapan gravitasi yang semakin kuat, tubuh Kaseki mulai semakin mendekati bola hitam tersebut. Tak hanya itu, Sarada terus menciptakan banyak bola hitam Ohirume di sekeliling Kaseki. Ketika Kaseki terpojok, Kaseki langsung mengarahkan senjutsu untuk memanipulasi medan pertempuran. Tanpa peringatan, senjutsu Kaseki menciptakan gelombang energi yang sangat kuat, merusak lubang hitam dengan kekuatan yang dapat mengubah gravitasi dan realitas di sekitarnya. Karena kekuatan yang kuat itu, bola hitam Ohirume langsung mengempis. Dengan wajah yang tersenyum, Kaseki berkata, "Itu dia Sarada. Kau pikir kekuatan sebanyak itu bisa mengalahkanku? Aku bisa memanipulasi segala sesuatu." Di sisi lain, Sarada mencoba untuk mempertahankan bola hitam Ohirume.
Namun karena pengaruh senjutsu Kaseki terlalu kuat, akibatnya Sarada mulai kehilangan kontrol dan bola hitam itu pun menghilang. Setelah kekuatan Ohirume berhenti, Kaseki pun melesat dengan cepat ke arahnya dan melancarkan serangan yang kuat ke arah Sarada. Karena hal itu, Sarada pun terdorong dan jatuh ke tanah. Tak hanya itu, tubuh Sarada terkapar dengan darah yang mulai mengalir dari matanya akibat penggunaan berlebihan dari kekuatan mengikis Sharingan. Sarada dengan kondisi yang lemah berkata, "Aku tidak bisa kalah di sini." Di sisi lain, Boruto yang melihat dari kejauhan langsung memaksakan dirinya untuk bangkit. Terlihat, Boruto pun berlari dengan cepat dan menangkap tubuh Sarada sebelum jatuh ke tanah sepenuhnya. Dengar wajah panik, Boruto berkata, "Sarada, bertahanlah Sarada. Aku ada di sini." Mendengar hal itu, Sarada dengan kondisi lemah membalas, "Maaf, Boruto, aku tidak bisa bertahan lebih lama." Setelah mengatakan hal tersebut, Sarada langsung menutup matanya. Melihat hal itu, Boruto pun terkejut dan mengecek keadaan Sarada. Ternyata Sarada hanya pingsan. Di sisi lain, Kaseki yang tanpa pos mulai mendekati mereka. Terlihat Kaseki mengangkat tangannya untuk menyerang dan menghabisi keduanya. Namun, tiba-tiba karma Boruto bersonansi. Dengar wajah yang bingung, Kaseki berkata, "Apa itu?" Sebelum Kaseki sempat menyerang, tiba-tiba Kawaki muncul melalui sebuah portal dan menghantam Kaseki dengan serangan mematikan yang membuatnya terpental sangat jauh. Kawaki berkata, "Aku tak akan membiarkan kau menyakiti mereka." Tak hanya Kawaki, Inojin dan Ryuga juga muncul dari portal milik Kawaki. Tak lama setelah itu, sebuah portal lain terbuka dan Himawari pun muncul di sana. Melihat kedatangan mereka, Boruto pun tersenyum dan berkata, "Kalian datang tepat waktu." Dan adegan pun habis sampai di sini. Setelah pertarungan yang cukup panjang antara Sarada dan Kaseki, Sarada akhirnya kalah setelah Kaseki melakukan senjutsu manipulasi. Ketika Kaseki ingin menghabisi Boruto dan Sarada, Kawaki muncul untuk melindungi mereka. Tak hanya itu, Himawari juga muncul dari portal yang lain. Apa yang akan terjadi ke depannya? Apakah mereka bisa menghadapi Kaseki? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada part ke-11. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.